Stadion Lusail, Qatar, 18 Desember 2022. Udara terasa begitu pekat, syarat dengan harapan 47 juta orang, beban sejarah, dan detik-detik terakhir dari pertandingan sepak bola terhebat yang pernah dimainkan. Skornya 3-3. Setelah 120 menit drama yang indah, brutal, dan mendebarkan, Piala Dunia akan ditentukan oleh adu penalti. Satu tendangan tersisa. Gonzalo Montiel dari Argentina meletakkan bola di titik putih, di lingkaran tengah. Seorang pria berdiri sendiri, lengannya merangkul bahu rekan-rekan setimnya. Dia telah bermain di 5 Piala Dunia. Dia telah kalah di final dengan cara yang paling menyakitkan yang bisa dibayangkan. Dia telah memikul bayang-bayang Diego Maradona di punggungnya selama 2 dekade. Dia berusia 35 tahun. Ini adalah kesempatan terakhirnya. Namanya adalah Lionel Andres Messi. Montiel melangkah maju. Dunia menahan nafas. Koneksi terjadi. Bola menghujam jala gawang. Selesai sudah. Argentina adalah juara dunia. Dan Lionel Messi, anak pendiam dari Rosario, akhirnya telah menamatkan sepak bola. Dia telah menaklukkan puncak terakhirnya. Ini adalah tujuannya. Tapi di mana perjalanannya dimulai? Bagaimana seorang anak yang begitu kecil hingga diberitahu bahwa dia tidak akan pernah berhasil? Seorang anak yang begitu pendiam hingga rekan-rekan setimnya memanggilnya si bisu, tumbuh menjadi raja tak terbantahkan dari permainan dunia. Kisah kita tidak dimulai di sini, di bawah gemerlap lampu Istana Gurun, tetapi di jalanan berdebu sebuah lingkungan kelas pekerja di Argentina dengan sebuah janji yang dibuat untuk seorang nenek. Sebelum kita lanjut ke cerita lebih dalam lagi, Anda dapat menekan tombol like dan subscribe untuk mendapatkan video cerita menarik lainnya. Lionel Andres Messi lahir pada 24 Juni 1987 di Rosario, Argentina. Dunianya sederhana, berakar pada realitas keluarga kelas pekerja. Ayahnya, Giorgi, adalah seorang manajer di pabrik baja lokal. Ibunya, Celia Cucitini, bekerja di sebuah bengkel pembuatan magnet. Dia adalah anak ketiga dari 4 bersaudara, dengan 2 kakak laki-laki, Rodrigo dan Matias, dan seorang adik perempuan, Maria Sol. Sejak ia bisa berjalan, bola seolah-olah menempel permanen di kaki kirinya. Tetapi orang yang melihat masa depan di kaki-kaki yang menari itu adalah nenek dari pihak ibunya, Celia Oliveira Cucitini. Ketika Leo baru berusia 4 tahun, dialah yang membawanya ke klub pertamanya, tim lingkungan sederhana Abanderado Grandoli, yang dilatih oleh ayahnya sendiri. Kisah itu telah menjadi legenda. Tim tersebut kekurangan 1 pemain untuk pertandingan melawan anak-anak yang lebih besar dan lebih tua. Pelatih, Salvador Aparicio, membutuhkan pemain pengganti. Celia menunjuk cucunya yang mungil. Aparicio ragu-ragu. Dia terlalu kecil, bantahnya. Dia tidak bisa bermain. Tapi Celia tak kenal lelah. Mainkan dia, desaknya. Suaranya memotong obrolan di pinggir lapangan. Mainkan dia akan menyelamatkan permainan. Setelah perdebatan singkat, sang pelatih mengalah. Apa yang terjadi selanjutnya adalah percikan pertama dari ledakan yang akan datang. Anak kecil itu mendapatkan bola. Dia menggiring bola melewati 1, lalu yang lain, lalu yang lain.
Seperti yang diingat Messi sendiri dari cerita neneknya, dia mencetak 2 gol hari itu. Aparicio tertegun. Dia menoleh ke Celia dan berkata, "Mereka tidak bisa menyentuhnya. Dia seperti kutu yang tidak bisa disingkirkan." Julukan itu melekat, La Pulga, si kutu. Itu adalah deskripsi yang sempurna untuk anak kecil dengan pusat gravitasi rendah yang mustahil direbut bolanya. Keyakinan Celia telah terbukti. Dia menjadi pendukungnya yang paling gigih, supporter paling setianya. Dia meninggal pada tahun 1998, ketika Leo baru berusia 11 tahun. Tetapi kehadirannya tidak pernah meninggalkannya. Hingga tahun ini, setelah setiap gol, dia menunjuk 2 jari ke langit. Itu adalah penghormatan yang sunyi dan konstan kepada wanita yang pertama kali menuntut dunia untuk menyaksikan dia bermain. Tepat sebelum mengambil penalti pertama dalam adu penalti final Piala Dunia 2022, kamera menangkapnya menatap ke langit berbisik dalam bahasa Spanyol. "Puede ser hoy, Abu?" Bisa jadi hari ini, Nek. Pada usia 6 tahun, Messi bergabung dengan klub pujaannya, Newell's Old Boys, sebuah tim besar di Rosario. Di sana, ia menjadi pusat dari tim muda yang akan menjadi cerita rakyat lokal, yang disebut Mesin 87, sesuai tahun kelahiran mereka. Mereka pada dasarnya tak terkalahkan. Selama 4 tahun mereka bermain bersama, mereka hanya kalah 1 pertandingan. Ini adalah laboratorium pertama Messi. Dikelilingi oleh teman-teman, dalam sistem yang dibangun di sekitar bakatnya, ia bebas bereksperimen untuk mengasah naluri yang nanti akan membingungkan bek terbaik di dunia. Selama 6 tahun di sistem junior Newell's Old Boys, ia mencetak hampir 500 gol. Ia sudah menjadi selebriti lokal. Selama jeda babak pertama pertandingan utama Newell's Old Boys, penonton tidak akan pergi mencari minuman. Mereka akan tetap di kursi mereka untuk menyaksikan anak kecil berambut gondrong itu melakukan trik-trik sulap dengan bola, menimbangnya dengan keanggunan yang mudah, sebuah pendahuluan untuk hiburan yang suatu hari akan ia berikan di panggung-panggung terbesar dunia. Ia adalah anak ajaib dari Rosario, harapan besar kota itu. Tetapi tepat ketika masa depannya tampak paling cerah, tubuhnya memberikan pukulan yang menghancurkan. Pada usia 10 tahun, jelas ada sesuatu yang salah. Leo tidak tumbuh seperti anak-anak lainnya. Pada tahun 1999, setelah lebih dari setahun menjalani pengujian, Lionel Messi yang berusia 11 tahun duduk di kantor Dr. Diego Schwartzstein di Rosario. Tingginya hanya 132 cm. Diagnosisnya adalah defisiensi hormon pertumbuhan atau GHD, kondisi langka yang disebabkan oleh kelenjar pituitari yang gagal memproduksi hormon cukup untuk menstimulasi perkembangan tubuh. Prognosisnya suram. Tanpa intervensi, dokter memperkirakan ia akan mencapai tinggi maksimum hanya 140 cm. Karir sepak bola profesional tidak mungkin. Lebih dari itu, kesehatan keseluruhannya beresiko. Ada pengobatan, suntikan harian hormon pertumbuhan manusia sintetis yang menyakitkan, obat yang baru tersedia secara komersial selama kira-kira 20 tahun. Biayanya sangat besar bagi keluarga Messi, $1.500 sebulan. Awalnya,
tunjangan kerja George dan kontribusi singkat dari Newell's Old Boys membantu, tetapi itu tidak berkelanjutan. Mereka mengajukan permohonan ke klub-klub besar Argentina lainnya, termasuk River Plate, tetapi tidak ada yang mau menanggung beban keuangan jangka panjang untuk pemain seperti itu yang masih muda dan belum terbukti. Mimpi itu sedang mati. Masa depan menyusut. Keluarga menghadapi pilihan yang tidak mungkin. Mengabaikan pengobatan dan masa depan putra mereka atau menemukan solusi luar biasa. Waktu yang terus berjalan dari kondisinya dikombinasikan dengan krisis keuangan dan penolakan oleh klub-klub negeri asal mereka, memaksa mereka untuk melihat ke seberang Atlantik. Itu adalah tindakan putus asa yang akan mengubah sejarah sepak bola selamanya. Pada bulan September tahun 2000, Lionel Messi yang berusia 13 tahun didampingi oleh ayahnya Jorge terbang ke Spanyol untuk uji coba dengan FC Barcelona. Parukannya sangat besar. Ini bukan hanya tentang karir sepak bola, tapi ini tentang mengamankan pengobatan yang bisa memberinya kehidupan normal. Direktur olahraga klub, seorang mantan pemain bernama Carles Rexach, membutuhkan waktu kurang dari 5 menit untuk melihat kejeniusannya. Dia menyaksikan anak kecil itu meluncur melewati pemain yang lebih besar dan lebih kuat, seolah-olah mereka adalah hantu. Dia menoleh kepada para pelatihnya dan berkata, "Kita harus mengontraknya, sekarang juga." Tetapi Dewan Direksi Barcelona ragu-ragu. Mereka melihat seorang anak asing berusia 13 tahun yang mungil yang akan membutuhkan perawatan medis yang mahal. Tuntutan keluarga juga belum pernah terjadi. Tidak hanya klub harus membayar suntikan hormon, tetapi mereka harus menyediakan pekerjaan untuk ayahnya dan sebuah rumah untuk tempat tinggal keluarga. Itu adalah resiko finansial yang sangat besar untuk seorang anak yang mungkin tidak akan pernah tumbuh. Bulan-bulan berlalu. Keluarga Messi yang tinggal di sebuah hotel menjadi gelisah dan frustrasi. Mereka mengancam akan kembali ke Argentina dengan desas-desus beredar bahwa rival Real Madrid sedang menunggu. Rexach tahu dia akan kehilangan talenta sekali seumur hidup karena keraguan birokrasi. Dia memutuskan untuk mengambil tindakan sendiri. Pada 14 Desember 2000, Rexach menemui agen Messi, Josep Minguella, dan Horacio Gagioli di klub tenis Pompea di Barcelona. Saat para agen mendesak untuk mendapat keputusan, Rexach tanpa kertas resmi di tangan meraih benda terdekat yang bisa dia temukan. Sebuah servet Spanyol standar. Dia meminta pulpen kepada seorang pelayan dan menuliskan kata-kata yang akan membentuk salah satu hubungan terpenting dalam sejarah olahraga. Teksnya adalah deklarasi pembangkangan. Di Barcelona pada 14 Desember 2000, Carles Rexach, direktur olahraga FC Barcelona, dengan ini setuju di bawah tanggung jawabnya dan terlepas dari pendapat yang berbeda untuk mengontrak pemain Lionel Messi, asalkan kita tetap pada jumlah yang disepakati. Dia menandatanganinya. Para agen menandatanganinya.
Itu adalah selembar kertas tipis, tetapi itu adalah janji yang mengikat. Itu adalah Rexach yang mempertaruhkan seluruh reputasinya pada keajaiban yang telah dia lihat di kaki seorang anak laki-laki berusia 13 tahun. Servet itu yang kemudian dijual dalam lelang dengan harga hampir $1 juta adalah lompatan keyakinan klub. Sebuah komitmen pada talenta di atas fisik. Sebuah filosofi yang akan mendefinisikan era keemasannya. Dengan kontrak yang diamankan dan perawatannya didanai oleh klub, Messi bergabung dengan La Masia, akademi muda terkenal Barcelona. Tetapi mimpi itu masih jauh dari terwujud. Periode awal sangat brutal. Dia sangat rindu rumah, seorang anak pendiam di negeri asing, berjuang dengan bahasa dan budaya baru. Kesulitan itu diperparah ketika keluarganya terpecah. Adik perempuannya, Maria Sol, adalah yang paling sulit beradaptasi. Keluarga itu membuat keputusan sulit. Celia kembali ke Rosario bersama Maria Sol dan saudara-saudaranya, meninggalkan Leo sendirian di Barcelona hanya dengan ayahnya. Dia terisolasi dan menarik diri. Rekan-rekan setimnya di tim muda, termasuk bintang masa depan Cesc Fabregas dan Piqué, hampir tidak pernah mendengarnya berbicara. Mereka menjulukinya El Mudo, si bisu. Dia membiarkan sepak bolanya yang berbicara. Di lapangan, keheningan itu digantikan oleh deru bakat yang memekakkan telinga. Dia adalah bintang tak terbantahkan dari angkatan 87, barangkali tim muda terhebat dalam sejarah La Masia, sebuah tim yang mendominasi setiap kompetisi yang mereka ikuti. Keheningannya menutupi keinginan yang ganas untuk menang. Dalam satu pertandingan Piala Junior, seminggu setelah tulang pipinya retak, dia diberitahu tidak boleh bermain. Dia bersikeras. Para pelatih akhirnya setuju dengan syarat dia memakai topeng pelindung plastik jenis yang sama yang dikenakan oleh kapten tim senior Carles Puyol. Tetapi beberapa menit memasuki permainan, Messi merasa topeng itu merepotkan. Dia merobeknya, melemparkannya ke tepi lapangan, lalu kemudian mencetak 2 gol dan mengendalikan permainan. Pesannya jelas, tidak ada yang akan menghentikannya. Meskipun kesepian dan rasa sakit karena terpisah dari keluarganya, dia kemudian berkata, "Tidak pernah terlintas dalam pikiran saya untuk pulang. Saya selalu jelas bahwa saya ingin tinggal." Kenaikannya melalui tataran tim muda sangat pesat. Pada 16 November 2003, pada usia 16 tahun 145 hari, pelatih Frank Rijkaard memberikannya debut tim utama informal dalam pertandingan persahabatan melawan tim Porto yang dikelola oleh muda Jose Mourinho. Setahun kemudian, pada 16 Oktober 2004, dia melakukan debut La Liga resmi melawan Espanyol, menjadi pada usia 17 tahun pemain termuda yang mewakili Barcelona dalam kompetisi resmi. Ruang ganti senior dipenuhi oleh superstar global, tetapi satu bersinar lebih terang dari yang lain, Ronaldinho. Pemain Brazil bergigi kelinci itu pada saat itu adalah pemain terbaik di dunia yang tak terbantahkan. Seorang sihirba yang bermain dengan kegembiraan menular, dan dia melihat sesuatu dari dirinya dalam diri remaja Argentina itu. Dia membimbing Messi, bertindak sebagai mentor, kakak laki-laki, seorang ayah baptis. Setelah sesi latihan pertama Messi dengan tim senior, Ronaldinho mencari seorang penghubung klub. "Apakah kamu gila?" tanyanya. Staf itu bingung. "Ada apa, Roni? Apakah dia seburuk itu?" Ronaldinho hanya tersenyum. "Tidak," dia berkata. "Dia seharusnya berlatih bersama kami." Dia bersikeras agar Messi, yang sangat pemalu hingga kesulitan beradaptasi, duduk dengannya dan bintang-bintang lain di ruang ganti. Dia bahkan akan menyisir rambut remaja itu. Ketika staf bercanda, "Mengapa kamu tidak menyisir rambutku juga?" Jawaban Ronaldinho bersifat profetik, "Karena kamu tidak akan menjadi pemain terbaik di dunia, dia yang akan menjadi." Ramalan itu mulai terbentuk pada 1 Mei 2005. Barcelona sedang bermain melawan Albacete di Camp Nou yang penuh sesak, memimpin 1-0. Pada menit ke-87, Rijkaard memasukkan Messi yang berusia 17 tahun mengenakan kaos nomor 30
untuk menggantikan Samuel Eto'o. Hanya 2 menit kemudian, Ronaldinho mengangkat umpan sempurna ke Messi yang dengan brilian mencip bola melewati kiper. Stadion bergemuruh, tetapi gol itu secara keliru dianulir karena offside. Itu adalah momen yang kejam bagi seorang pemain muda yang mencari gol pertamanya. Tetapi Ronaldinho bertekad untuk memberikan momen itu kepada anak itu. Pada menit ke-91, dengan pertandingan hampir berakhir, ia menerima bola di tepi area penalti. Dunia mengharapkannya untuk menembak. Sebaliknya, ia melihat Messi melakukan lari yang sama. Dengan satu sentuhan kaki kanannya, ia menyendok umpan yang hampir identik dan lembut melewati pertahanan. Messi membiarkan bola memantul sekali. Waktu seolah melambat. Dengan kiper yang bergegas keluar, ia tidak panik. Ia hanya melambungkan bola dengan kaki kirinya. Sebuah cerminan dari gol yang dianulir. Kali ini, gol itu sah. Camp Nou pecah belah. Messi dengan senyum lebar berlari bukan ke bendera sudut, tapi langsung ke mentornya. Ia melompat ke punggung Ronaldinho, dan gambar itu menjadi ikonik. Raja sepak bola yang berkuasa, tersenyum lebar menggendong pewaris tahtanya di bahunya. Itu lebih dari sekedar gol. Itu adalah sebuah penobatan. Pada tahun 2008, Barcelona menunjuk seorang mantan pemain dan pelatih tim B yang tidak memiliki pengalaman manajerial di level tertinggi, Pep Guardiola. Itu adalah langkah yang akan merevolusi sepak bola modern. Di jantung revolusinya adalah sebuah gebrakan taktis yang berpusat pada Messi. Guardiola memindahkan Messi dari sayap kanan, posisi tradisionalnya, ke tengah serangan. Tetapi dia tidak akan bermain sebagai penyerang konvensional, seorang nomor 9. Dia akan menjadi false nine atau 9 palsu. Konsepnya sederhana tapi menghancurkan. Messi akan mulai di posisi penyerang, tetapi akan turun jauh ke lini tengah untuk menerima bola. Ini menciptakan dilema bagi bek tengah lawan, mengikutinya dan meninggalkan celah besar di belakang mereka, atau tetap di tempat dan membiarkan pemain terbaik dunia berlari ke arah mereka dengan bola dari posisi dalam. Seperti yang dijelaskan Messi sendiri kemudian, ide itu lahir dalam percakapan dengan Guardiola dan asistennya, Tito Vilanova. "Saya tahu tentang false nine sehari sebelum pertandingan," kenang Messi. "Pep bilang ke saya ingin bermain dengan false nine, jadi bek tengah tidak akan memiliki titik acuan. Saya ingin kamu kembali ke tengah terhubung dengan Busi, Xavi, dan Andres. Jika bek tengah mereka keluar, kita punya Samuel dan Titi, Henry yang akan berlari ke ruang kosong." Dunia pertama kali menyaksikan efek dahsyatnya taktik ini pada 2 Mei 1999. Panggungnya adalah El Clasico penentu gelar melawan Real Madrid di benteng mereka, Santiago Bernabeu. Sejak peluit pertama, pertahanan Madrid berantakan. Bek tengah mereka, Christoph Metzelder dan Fabio Cannavaro, benar-benar bingung. Ketika Messi turun jauh, mereka tidak tahu apakah harus mengikutinya atau tetap diam. Ketika mereka mengikutinya, Thierry Henry dan Samuel Eto'o yang secepat kilat mengeksploitasi ruang kosong yang mereka tinggalkan. Ketika mereka tetap diam, Messi, Xavi, dan Iniesta menciptakan keunggulan jumlah 3-2 di tengah lapangan, mengoper bola di sekitar mereka tanpa hambatan.
Hasilnya adalah penghinaan bersejarah. Barcelona membongkar Real Madrid, menang 6-2. Messi mencetak 2 gol dan memberikan 1 assist. Tetapi dampak sebenarnya adalah dalam kekacauan yang diciptakan oleh pergerakannya. Dia tidak bisa dijaga. False nine telah dilepaskan. Dan itu adalah kunci taktis yang membuka bukan hanya potensi penuh Messi, tetapi juga tim klub terbaik dalam sejarah. Era Guardiola didefinisikan oleh filosofi sepak bola penguasaan bola yang dikenal sebagai tiki-taka. Dan itu mengarah pada dominasi total. Puncak dominasi ini datang dalam 2 final Champions League, keduanya melawan Manchester United yang tangguh asuhan Sir Alex Ferguson, kekuatan yang berkuasa di sepak bola Inggris. Pertandingan-pertandingan ini disebut-sebut sebagai bentrokan para gigante. Konfrontasi langsung antara 2 pemain terbaik di dunia, Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo. Pertemuan pertama terjadi pada 27 Mei 2009 di Stadio Olimpico Roma. Barcelona memimpin 1-0, tetapi permainan masih seimbang. Narasi pra-pertandingan sangat berfokus pada keunggulan fisik pertahanan United dan pada kelemahan Messi yang dirasakan di udara. Pada menit ke-70, narasi itu ditulis ulang. Xavi Hernandez di ruang kosong di sebelah kanan melihat ke atas dan melihat Messi melakukan lari cepat ke tiang bau. Dia melambungkan umpan silang sempurna dan melengkung yang seolah-olah menggantung di langit malam Roma, melayang di atas kepala Rio Ferdinand yang tingginya 188 cm. Messi yang tingginya hanya 170 cm melompat. Dia seolah-olah menahan diri di udara, suatu prestasi atletik yang mengagumkan. Saat dia melompat, sepatu Adidas kanannya terlepas dari kakinya. Tanpa gentar, dia menyambut bola bukan dengan kekuatan, tetapi dengan presisi. Mengarahkan sundulan sempurna kembali ke seberang gawang. Bola melengkung di atas lengan raksasa Eddie van der Sar, yang terulur dan bersarang di sudut jauh gawang. Gol itu menyegel Liga Champions. Itu mengamankan treble bersejarah Barcelona dari La Liga, Copa del Rey, dan Liga Champions, yang pertama kalinya oleh klub Spanyol. Dan itu adalah sanggahan puitis bagi kritikusnya. Saat merayakan, Messi dengan tenang mengambil sepatunya yang jatuh dan menciumnya. 2 tahun kemudian mereka bertemu lagi. 28 Mei 2011 di Katedral Sepak Bola Inggris Stadion Wembley. Tim Barcelona ini bahkan lebih baik. Suatu tim yang kemudian disebut oleh Sir Alex Ferguson sebagai terbaik yang pernah dihadapinya. Skor imbang 1-1 di awal babak kedua. Pada menit ke-54, Andres Iniesta memberikan umpan ke jalur lari Messi yang menemukan dirinya di ruang kosong 25 yard dari gawang. Untuk sesaat yang fatal, pertahanan Manchester United ragu-ragu, mundur alih-alih menutupnya. Itu adalah semua undangan yang dia butuhkan. Dia mengambil satu tunjukan dengan kaki kirinya untuk menenangkan diri, dan kemudian melepaskan tembakan keras yang berputar. Bola melesat seperti misil, rendah dan keras, melewati tackle putus asa Patrice Evra dan di luar jangkauan Van der Sar bahkan sebelum dia bisa bereaksi. Wembley terdiam sejenak, terbengung oleh kecepatan dan presisi tembakan itu. Kebuntuan pecah, begitu juga semangat United. Barcelona kemudian menang 3-1, mengukuhkan warisan mereka. Sundulan tahun 2009 adalah suatu karya seni dan kecerdasan. Serangan tahun 2011 adalah demonstrasi kekuatan mentah yang tak terbendung. Bersama-sama, mereka adalah pernyataan definitif Messi di panggung terbesar sepak bola klub. Dia tidak punya kelemahan. Jika tahun Guardiola adalah tentang Messi menyempurnakan perannya dalam sistem yang sempurna, tahun 2012 adalah tentang dia melampaui sistem itu sepenuhnya. Dia mencapai tingkat mencetak gol
yang melawan logika dan menghancurkan batasan-batasan yang diterima dalam olahraga. Dalam 1 tahun kalender, Lionel Messi mencetak 96 gol dalam hanya 69 pertandingan untuk Barcelona dan Argentina. Angka itu hampir tidak bisa dipahami. Itu memecahkan rekor 40 tahun dari 85 gol yang dibuat oleh striker legendaris Jerman, Gerd Müller. Rinciannya sangat mengejutkan. 79 gol untuk Barcelona, 59 di La Liga, 13 di Liga Champions, 5 di Copa del Rey, dan 2 di Piala Super Spanyol, ditambah 12 gol untuk negaranya. Dia juga sempat memberikan 24 asisten, yang berarti dia terlibat langsung dalam 115 gol tahun itu. Itu adalah tahun kecemerlangan tanpa henti. Dia mencetak 5 gol dalam 1 pertandingan Liga Champions melawan Bayer Leverkusen, suatu prestasi yang belum pernah tercapai di era modern kompetisi. Dia mencetak hat-trick menakjubkan melawan rival bebuyutan Brazil dalam pertandingan persahabatan untuk Argentina. Menurut statistik, dia lebih mungkin mencetak banyak gol dalam 1 pertandingan daripada tidak mencetak gol. Itu adalah puncak statistik dari false nine, ekspresi tertinggi dari seorang pemain di puncak kekuatannya dalam sistem yang dirancang untuk menyalurkan segala sesuatu melaluinya. Dia bukan hanya pemain terbaik di dunia, dia adalah anomali statistik, suatu kode cheat yang berjalan dan bernafas. Pada musim panas 2014, Barcelona menambahkan striker Uruguay Luis Suarez ke lini serang yang sudah menampilkan Messi dan superstar Brasil Neymar. Apa yang terjadi selanjutnya adalah lahirnya trio penyerang terhebat dalam sejarah sepak bola, MSN. Kesuksesan mereka tidak hanya dibangun di atas bakat individu mereka yang luar biasa, tetapi juga pada persahabatan yang tulus dan tanpa pamrih. Tidak ada ego. Seperti yang dijelaskan Suarez kemudian, kami keduanya menghormati Messi, pemain terbaik di dunia. Ini tentang membangun hubungan yang baik tanpa rasa iri. Neymar mengenang bagaimana Messi mendukungnya ketika dia pertama kali tiba, pemalu dan berjuang. Yang terbaik di dunia datang kepadaku, memegang tanganku dan berkata, "Kemarilah, kamu harus menjadi dirimu sendiri. Saya di sini untuk membantumu." Chemistry ini diterjemahkan menjadi pemahaman yang cair dan hampir telepatik di lapangan. Secara taktis, kedatangan Suarez sebagai nomor 9 sejati memungkinkan Messi kembali ke sayap kanan, tetapi dengan kebebasan total untuk menjelajah. Dalam sebuah momen yang dengan sempurna menggambarkan dinamika mereka, Suarez mengungkapkan bahwa pergantian itu terjadi secara organik di lapangan atas sarang Messi. Messi melihat bahwa itu tidak berhasil dan berkata kepadaku, "Oh gendut, tetap di posisi 9 dan saya akan membuka lapangan untukmu di sisi kanan." Desentralisasi serangan yang tanpa pamrih ini melepaskan jeritan di seluruh Eropa. Di musim pertama mereka bersama, 2014-15, mereka membawa Barcelona meraih treble kedua yang bersejarah. Dan Messi menghasilkan 2 gol solo paling ikoniknya. Pertama, semifinal Liga Champions melawan Bayern Munich yang dikelola oleh mentor lamanya, Pep Guardiola. Pada 6 Mei 2015, dengan skor 1-0 di menit ke-80, Messi menerima umpan dan menyerang Jerome Boateng, salah satu bek tertangguh di dunia. Messi melakukan tipuan untuk memotong ke dalam dengan kakinya kiri.
Boateng, seorang pemenang Piala Dunia, termakan umpan. Dalam satu gerakan yang cair, Messi memotong bola kembali ke kanannya. Boateng yang berkomitmen pada tipuan itu menjadi kacau. Kakinya tersangkut dan dia roboh ke rumput Camp Nou seperti pohon tumbang. Messi berhadapan 1-1 dengan Manuel Neuer, kiper terbaik di planet ini. Saat Neuer maju, Messi dengan keberanian yang menakjubkan menyenduk bola dengan kaki kanannya yang lebih lemah. Sebuah chip yang lembut dan halus yang melayang di atas kiper yang merebahkan diri dan masuk ke gawang kosong. Itu adalah gol jenius yang begitu kejam dan luhur sehingga viral di internet. Hanya beberapa minggu kemudian, pada 30 Mei 2015, di final Copa del Rey melawan Athletic Bilbao, dia menghasilkan gol dengan kekuatan mentah yang tak terbendung. Menerima bola di garis sentuh kanan, tepat di dalam setengah lapangan lawan, dia segera dikelilingi oleh 3 pembela. Dia menyelipkan bola di antara kaki salah satu dari mereka, mengabaikan tarikan kaos putus asa dari yang lain, dan berakselerasi. Dia meliuk-liuk melewati yang ketiga, lalu yang keempat. Aymeric Laporte. Memotong ke area penalti dari sudut yang sangat sempit, dia melepaskan bola dengan kekuatan mendahsyatkan melewati kiper di tiang dekatnya. Manajernya sendiri, Luis Enrique, hanya bisa berkata, "Saya tidak sabar untuk bisa menikmatinya di televisi." Era MSN penuh dengan keajaiban. Tetapi momen paling dramatisnya datang pada 8 Maret 2017. Momen itu memiliki nama yang bergema dalam sejarah sepak bola, La Remontada, sang comeback. Barcelona menghadapi Paris Saint-Germain di babak 16 besar Liga Champions. Mereka telah dipermalukan 4-0 di leg pertama di Paris. Tidak ada tim dalam sejarah kompetisi yang pernah membalikkan defisit sebesar itu. Tugas itu tampak mustahil. Namun, Barcelona terus berjuang. Pada menit ke-50, penalti Messi menjadikan skor 3-0 pada malam itu. Hal yang mustahil sedang terjadi. Tapi kemudian pada menit ke-62, bencana. Edinson Cavani mencetak gol untuk PSG, sebuah gol tandang. Skor agregat sekarang menjadi 5-3. Barcelona perlu mencetak 3 gol lagi untuk lolos. Stadion menjadi sunyi, harapan menguap. Menit-menit berlalu, 85, 86, 87. Pertandingan sudah hampir usai. Mereka masih membutuhkan 3 gol. Dan kemudian kekacauan. Pada menit ke-88, Neymar yang tampil sensasional sepanjang malam, melepaskan tendangan bebas menakjubkan ke sudut atas gawang. 4-1, sebuah gol yang indah, tetapi pastinya hanya hiburan yang tidak berarti. Pada menit ke-91, Luis Suarez memenangkan penalti. Neymar maju, dengan tenang mengkonversinya dari titik putih. 5-1, 5 menit tambahan waktu telah ditambahkan. Camp Nou kembali bergemuruh dengan keyakinan yang putus asa dan primal. Jam menunjukkan lewat 94 menit. Satu serangan terakhir. Bahkan kiper Barcelona, Marc ter Stegen, berada di area penalti PSG. Neymar mengumpulkan bola lepas di sebelah kiri. Dia melihat ke atas. Dan dengan ketenangan seorang penjinak bom, dia melepaskan bola dengan bobot yang sempurna melewati pertahanan PSG yang panik. Waktu seolah terhenti. Dari lini tengah, Sergi Roberto, lulusan La Masia, telah berjudi. Berlari sepanjang lapangan, dia meluncurkan dirinya ke depan, meregangkan setiap otot, dan menyambut bola yang jatuh dengan ujung kakinya. Bola melesat melewati kiper, dan masuk ke gawang. 6-1. Kekacauan total. Kekacauan yang murni dan tak tercela. Pemain dan staf membanjiri lapangan. Para penggemar menangis, berteriak, berjatuhan dari tribun. Di tengah kekacauan yang indah itu,
Lionel Messi diangkat ke atas papan iklan oleh para penggemar di belakang gawang. Dia berdiri di sana, lengan terangkat, kepala tergenggam, sebuah gambaran dewa yang mengawasi ciptaannya. Itu menjadi salah satu foto paling ikonis dalam sejarah sepak bola. Mereka telah mencapai yang mustahil. Terlepas dari semua kesuksesan yang belum pernah terjadi bersama Barcelona, karir Messi dihantui oleh kekosongan yang menyakitkan dan mencolok. Bersama negaranya, Argentina, kejayaan tetap berada di luar jangkauan secara kejam. Dia adalah pemimpin generasi emas, tetapi generasi yang tampaknya dikutuk untuk jatuh di rintangan terakhir. Antara 2014 dan 2016, ia memimpin Argentina ke 3 final besar berturut-turut. Mereka kalah semuanya. Yang pertama dan paling menyakitkan adalah final Piala Dunia 2014 di Brazil. Lawannya adalah Jerman, panggungnya adalah Stadion Maracana yang legendaris. Itu adalah pertarungan yang tegang dan penuh gesekan. Argentina menciptakan peluang yang lebih baik, Gonzalo Higuain gagal dalam situasi 1 lawan 1. Messi sendiri di awal babak kedua melepaskan tendangan yang melebar secara menyakitkan dari tiang jauh. Pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu tanpa gol. Kemudian, pada menit ke-113, Mario Götze mengontrol umpan silang dengan dadanya dan melepaskan tendangan voli ke gawang. Jerman menjadi juara dunia. Gambar Messi yang dianugerahi bola emas untuk pemain terbaik turnamen berjalan dengan wajah suram melalui trofi Piala Dunia yang berkilauan adalah salah satu yang paling menyeluhkan dalam sejarah olahraga. Saat ini, tidak ada yang bisa menghibur saya, katanya setelah itu. Bukan penghargaan atau apapun, ada banyak kemarahan. Tahun-tahun kemudian, dipaksa untuk menonton kembali peluang yang gagalnya, wajahnya adalah topeng kesakitan. Sayang sekali, bisiknya, kita akan menyesali peluang yang kita miliki selama sisa hidup kita. Tahun berikutnya, di final Copa America 2015, kembali patah hati. Hasil imbang 0-0 melawan tuan rumah, diikuti dengan kekalahan dalam adu penalti. Kemudian datang tahun 2016, edisi 100 tahun khusus Copa America. Sekali lagi, Argentina mencapai final. Sekali lagi, lawannya adalah Chili. Sekali lagi, skornya adalah 0,0 setelah perpanjangan waktu. Dan sekali lagi, berlanjut ke adu penalti. Penalti pertama Chili diselamatkan. Keuntungan ada di pihak Argentina. Kapten mereka, jimat mereka, Lionel Messi, maju untuk mengambil tendangan pertama mereka. Beban 3 final, kerinduan putus asa sebuah bangsa, bertumpu di pundaknya. Berlari dan menendang bola tinggi di atas mistar gawang. Itu adalah kegagalan yang mengejutkan. Argentina kemudian kalah dalam adu penalti. 3 final dalam 3 tahun, 3 kekalahan. Kali ini, sesuatu di dalam dirinya hancur. Dalam wawancara pasca pertandingan, suaranya hampa, ia mengumumkan pengunduran dirinya dari sepak bola internasional. Di ruang ganti, saya berpikir bahwa ini adalah akhir bagi saya dengan tim nasional, katanya sambil menahan air mata. Ini bukan untuk saya mencoba begitu keras untuk menjadi juara bersama Argentina, tapi itu tidak terjadi. Saya tidak bisa melakukannya. Pemain terbaik dari generasinya hancur oleh beban kejeniusannya sendiri. Pensiun itu tidak berlangsung lama. Protes nasional dan periode refleksi membawanya kembali ke tim yang ia cintai. Di bawah pelatih baru yang pragmatis, Lionel Scaloni, Argentina dibangun kembali. Generasi pemain baru muncul, bukan hanya rekan setime, tetapi murid-murid yang tumbuh dengan mengidolakan Messi dan bertekad untuk berjuang untuknya.
Ujian pertama Argentina yang baru ini datang di Copa America 2021. Mereka berjuang menuju final, di mana impian seorang penulis naskah menantikan mereka. Rival bebuyutan Brasil, di kandang suci mereka, Maracana. Stadion tempat Messi menderita patah hati Piala Dunia 7 tahun sebelumnya. Pertandingan itu adalah perang gesekan yang tegang dan penuh emosi. Seperti yang sering terjadi ketika dua raksasa ini bertemu. Momen penentu datang pada menit ke-22. Gelandang brilian Rodrigo de Paul meluncurkan umpan panjang dengan bobot pas pada pertahanan Brasil. Angel Di Maria, seorang veteran dari kekalahan final sebelumnya, mengatur waktu larinya dengan sempurna. Saat kiper Ederson bergegas keluar, Di Maria dengan tenang melambungkan bola, melewatinya dan masuk ke gawang yang kosong. Argentina bertahan sekuat tenaga selama 70 menit yang tersisa. Saat peluit akhir berbunyi, bendungan emosi pecah. Lionel Messi jatuh berlutut, kepala di tangannya, menangis isak. Rekan-rekan setimnya mengabaikan perayaan mereka sendiri, berlari langsung ke arahnya, menelan kapten mereka dalam kerumunan yang gembira. Mereka tahu apa artinya ini. Mereka mengangkatnya ke bahu mereka dan melemparkannya ke udara malam Rio. Kutukan itu telah terpatahkan. Setelah 28 tahun, Argentina telah menang trofi besar. Dan Lionel Messi, setelah 4 kali kekalahan di final, akhirnya menang untuk negaranya. Kemenangan itu lebih dari sekedar trofi. Itu adalah sebuah pembebasan. Itu membebaskan Messi dari hantu masa lalu dan membentuk ikatan keyakinan yang tak terpatahkan di dalam skuad. Mereka bukan lagi tim yang berharap untuk menang demi Messi. Mereka adalah tim yang tahu mereka bisa menang bersama dia. Messi tiba di Piala Dunia 2022 di Qatar sebagai orang yang berbeda. Pada usia 35 tahun, dia bukan lagi hanya kapten dalam nama. Dia adalah pemimpin spiritual tim yang tak terbantahkan. Anak laki-laki yang pendiam dan tertutup telah tiada. Digantikan oleh seorang pejuang yang tangguh dan vokal. Seorang pemimpin yang digambarkan oleh banyak orang sebagai mirip Maradona dalam semangat dan gairahnya. Kepemimpinan baru ini ditempa dalam wadah kegagalan masa lalunya. Ketika Argentina menderita kekalahan mengejutkan 2-1 dari Arab Saudi di pertandingan pembukaan mereka, panik melanda negara itu. Tetapi Messi adalah gambaran ketenangan. Dia adalah satu-satunya pemain yang menghadapi seluruh kontingen media, menyerap tekanan dan menyampaikan pesan yang jelas. Dia berkata, "Tetaplah percaya, kami tidak akan mengecewakan kalian." Di balik pintu tertutup, dia telah menjadi inti emosional tim. Rekaman kemudian muncul dari pidatonya yang membangkitkan semangat sebelum final Copa America 2021. Sisi dirinya yang belum pernah dilihat publik. Dia berkata, "Tuhan membawa turnamen ini ke sini, agar kita menang di sini di Maracana untuk kita semua." Suaranya penuh emosi. Inilah pemimpin yang sekarang diikuti oleh rekan-rekan setimnya tanpa pertanyaan. Dia mengadakan pembicaraan individu dengan setiap pemain sebelum pertandingan, dan setelah setiap kemenangan, dia memastikan untuk memeluk setiap anggota staf pelatih. Dia adalah kapten yang lengkap. Dan begitulah, hingga 18 Desember 2022. Stadion Lusail. Final Piala Dunia melawan juara bertahan dan superstar muda mereka sendiri, Kylian Mbappe. Selama 80 menit, itu adalah prosesi. Argentina tampil sempurna. Prancis tidak ada. Pada menit ke-23, Messi membuka skor dari titik penalti dengan ketenangan yang luar biasa. Pada menit ke-36, dia menjadi katalis untuk salah satu gol final Piala Dunia terbaik. Serangan balik cepat dengan umpan satu sentuhan yang berpuncak pada penyelesaian Di Maria di tiang dekat. Skor 2-0 dan Argentina melaju menuju kejayaan.
Kemudian pada menit ke-80, penalti untuk Prancis. Mbappe mencetak gol 2-1. 97 detik kemudian, sebuah tendangan voli menakjubkan dari Mbappe. 2-2. Pergeseran momentum itu sangat mengejutkan. Hantu-hantu final masa lalu telah kembali dengan pembalasan. Pertandingan berlanjut ke perpanjangan waktu. Pada menit ke-108, terjadi perebutan sengit di kotak penalti Prancis. Tembakan dari Lautaro Martinez diselamatkan, tetapi Messi ada di sana menyambut bola muntah untuk memasukkan bola melewati garis gawang. 3-2. Dia telah melakukannya. Tentunya itu adalah gol kemenangan. Tetapi drama belum berakhir. Pada menit ke-118, tembakan Prancis mengenai lengan Gonzalo Montiel. Penalti. Mbappe maju lagi melengkapi hat-tricknya. 3-3. Di detik-detik terakhir perpanjangan waktu, menit ke-123, Randal Kolo Muani dari Prancis berhadapan 1-1 dengan gawang. Ini adalah momen Götze yang terulang kembali. Tetapi kali ini, Argentina memiliki Emiliano Dibu Martinez. Kiper itu membuat dirinya besar, melebarkan tubuhnya, dan melakukan penyelamatan ajaib yang menentukan karir dengan kakinya yang terulur. Berlanjut ke adu penalti, Messi yang mengambil tendangan pertama Argentina dengan tenang menggelindingkan bola ke gawang seolah-olah dia bermain di taman. Dibu Martinez menunjukkan sihirnya, menyelamatkan tendangan Kingsley Coman. Aurelien Tchouaméni yang terintimidasi menendang penaltinya melebar. Panggung telah disiapkan untuk Gonzalo Montiel, orang yang sama yang telah memberikan penalti di menit-menit terakhir untuk mencapai penegusan. Dia maju, menipu kiper, dan memenangkan Piala Dunia. Peluit akhir memicu Iglesias kegembiraan murni di seluruh Argentina. Dari jalan-jalan Buenos Aires hingga desa-desa terkecil, negara itu meledak dalam perayaan. Bagi sebuah nasi yang dilanda krisis ekonomi dan perpecahan politik, itu adalah momen persatuan dan katarsis yang mutlak. Jutaan orang membanjiri ibu kota, berkumpul di monumen ikonik Obelisco, meneriakan nama Messi dan menyanyikan lagu kebangsaan mereka baru, Muchachos, berulang-ulang. Parade Winang beberapa hari kemudian membawa sekitar 4 hingga 5 juta orang ke jalan-jalan. Salah satu pertemuan publik terbesar dalam sejarah bangsa. Lautan biru dan putih merayakan pahlawan mereka. Di podium di Qatar, Messi akhirnya mendapatkan trofi yang telah ia dambakan sepanjang hidupnya. Dia menciumnya, mengangkatnya tinggi-tinggi dengan ekspresi kebahagiaan murni di wajahnya. Pencarian telah selesai, cerita telah lengkap. Dia kemudian menulis, merenungkan momen itu. Tetapi aku tidak percaya. Aku percaya engkau akan memberikannya kepadaku. Yang aku tidak bisa bayangkan adalah kegilaan orang dalam perayaan. Dia bukan lagi hanya ikon global. Dia adalah dewan nasional yang tidak terbantahkan, akhirnya dan selamanya dipeluk oleh rakyatnya. Namun, kisah karir klub Messi telah mengambil giliran mengejutkan dan menyakitkan. Pada Agustus 2021, hal yang tak terpikirkan terjadi. Setelah 21 tahun, 778 pertandingan, 672 gol, dan 34 trofi, Lionel Messi meninggalkan FC Barcelona. Klub yang lumpuh oleh salah urus keuangan tidak dapat mendaftarkan kontrak barunya di bawah aturan batas gaji La Liga. Pada konferensi pers perpisahan yang penuh air mata, Messi mengkonfirmasi berita yang tidak pernah ia ingin sampaikan. Saya melakukan segala yang saya bisa untuk tinggal, isaknya. Itu adalah akhir dari sebuah era. Dia bergabung dengan Paris Saint-Germain, membentuk lini depan impian dengan temannya Neymar dan Kylian Mbappe. Tetapi mimpi itu tidak pernah benar-benar terwujud. Musim pertamanya adalah sebuah perjuangan yang dipengaruhi oleh cedera dan kesulitan beradaptasi dengan tim baru dan liga yang lebih fisik. Meskipun ia memenangkan 2 gelar Liga A, hadiah utama Liga Champions tetap sulit diraih.
2 tahunnya di Paris adalah babak yang memfrustrasikan. Periode yang kemudian ia akui kepada seorang lawan adalah sampah. Pada musim panas 2023, dia melakukan langkah mengejutkan lainnya, meninggalkan sepak bola Eropa untuk bergabung dengan Inter Miami di Major League Amerika. Efeknya itu segera terjadi dan dahsyat. Kedatangannya mengubah klub dan liga dalam semalam. Harga tiket untuk debutnya melonjak lebih dari 1000%. Pengikut Instagram klub melonjak dari 1 juta menjadi 14 juta. Jersey pink nomor 10-nya menjadi jersey terbaik di seluruh cabang olahraga di Amerika. Di lapangan, dampaknya sama dramatisnya. Inter Miami, tim terburuk di liga, langsung direfatilitasi. Messi memimpin mereka dalam laju luar biasa ke final Piala Liga, sebuah turnamen antara klub MLS dan Meksiko. Pada 19 Agustus 2023, di final melawan Nashville SC, ia mencetak gol khasnya melepaskan tembakan indah melengkung ke sudut atas dari luar kotak penalti. Pertandingan berakhir 1-1 dan berlanjut ke adu penalti maraton. Messi dengan tenang mencetak gol dari tendangannya. Adu penalti berlanjut hingga ke para penjaga gawang, di mana Drake Callender dari Miami melakukan penyelamatan kemenangan. Dalam bulan pertamanya, Messi telah memimpin tim terburuk di liga meraih trofi pertamanya. Dalam sebuah gestur berkelas, ia memanggil kapten tim sebelumnya, DeAndre Yedlin, untuk mengangkat trofi bersamanya. Itu adalah trofi ke-44 besarnya, menjadikan pemain dengan dekorasi terbanyak dalam sejarah sepak bola. Dominasinya berlanjut. Pada tahun 2024 dan 2025, ia memecahkan rekor, menjadi pemain pertama dalam sejarah MLS yang mencatatkan 35 atau lebih kontribusi gol dalam 2 musim berturut-turut, memenangkan penghargaan MVP Liga pada tahun 2024. Babak di PSG telah menunjukkan batas-batas 1 bintang dalam sistem yang cacat. Babak di Miami menunjukkan kekuatannya untuk membangun budaya kemenangan dari bawah ke atas. Perjalanan ini hampir selesai. Dari anak kecil di Rosario yang membutuhkan suntikan harian hanya untuk tumbuh, hingga raksasa permainan yang menjadi pemain dengan dekorasi terbanyak dalam sejarah. Dari anak ajaib yang pendiam di La Masia, hingga pemimpin yang mengaum dari sebuah bangsa. Dari arsitek zaman keemasan Barcelona hingga penyelamat Argentina. Kisahnya adalah salah satu bakat yang mustahil, tetapi juga salah satu ketahanan yang mendalam. Ini adalah kisah yang didefinisikan oleh patah hati yang menyakitkan, final yang hilang, penalti yang gagal, pensiun yang penuh dengan air mata, sama seperti oleh kemenangan yang gemilang. Kegagalan bukanlah jalan berbelok. Itu adalah jalan yang menempa pria yang akhirnya bisa mengangkat Piala Dunia. Dia telah menang segalanya. Dia telah memecahkan setiap rekor. Dia telah menamatkan permainan. Yang tersisa hanyalah kegembiraan menyaksikannya bermain. Bab-bab terakhir yang indah dari sebuah kisah yang akan diceritakan selama bola masih ditendang. Kisah tentang si kutu yang menjadi dewa.